Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu kembali di mimbar Gemar online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 137 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Mazmur 137 ayat 2-8 ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang berada di negeri asing, yaitu negeri Babel. Mereka mendapatkan penindasan, ketidaklayaan dalam hidupnya. Pernahkah kita terduduk sambil menangis, sampai menangis itu terseduh-seduh Bapak Ibu? Bagaimana kita yang mengalami kedukaan saat itu tentu dapat membayangkan ya, bagaimana perasaan orang yang terduduk diam dengan gundah, dengan kesedihan yang paling dalam hingga menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang terkasih, ketidaktaatan membuat umat Tuhan harus mengalami pembuangan ke Babel. Kini bagi pemazmur dan umat Tuhan, kesukaan dan nyanyian adalah bagian dari kenangan masa lalu. Bagian nyata mereka saat itu adalah derita dan kepedihan dalam hatinya. Kedukaan paling mendalam saat itu, mereka tidak bisa lagi datang beribadah di hadapan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan karena mereka berada di negeri asing. Meskipun kehidupan umat Tuhan di tanah pembuangan berlangsung dengan baik, tidak berarti bahwa mereka itu suka tinggal di sana, Bapak Ibu. Tidak juga membuat mereka itu melupakan Yerusalem, tempat atau tanah warisnya. Kenangan akan Sion membuat mereka menangis. Permintaan orang-orang Babel supaya umat Israel itu menyanyikan lagu Sion penuh dengan cemooh. Umat Israel sadar bahwa tantangan dari orang-orang Babel itu memperkuat kerinduannya untuk pulang ke tanah airnya. Kerinduan akan hadirat Tuhan memenuhi kata-kata pujian akan kemuliaan Sion dan kehadirat Tuhan. Dalam situasi pahit seperti yang mereka alami saat itu, terbuka kesempatan bagi tiap orang untuk merenungkan ulang tentang jati dirinya. Meskipun mereka nyata-nyata sudah menjadi bagian dari Babel, tetapi hati mereka terfokus ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kenangan pahit itu tidak mudah dilupakan. Ketika umat sudah kembali, pengalaman tersebut sengaja tidak dilupakan. Bait-bait dalam Mazmur
pun diciptakan untuk menemukan dorongan transformatif. Dapat dibayangkan ketika umat Tuhan teringat akan masa-masa pembuangannya dulu. Sang pemazmur bertekad bahwa ia tidak akan melupakan Yerusalem sampai kapanpun, tanah kelahiran mereka, tanah air mereka, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Ia juga berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mewujudkan keadilannya. Pemazmur juga tidak meminta Allah menghancurkan Babel. Ia hanya mengatakan, keberkatanlah orang yang menjadi alat pembebasan Tuhan kepada Babel. Artinya, orang yang berpihak pada kebenaran dan keadilan Allah, serta menghendaki kejahatan diperlakukan setimpal dengan kebenaran Allah. Sesungguhnya merupakan orang yang diberkati Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan ini tidak mesti selalu lancar dan tidak ada masalah. Ada saat-saat kita itu mengalami penuh dengan sukacita yang luar biasa, dan ada saatnya kita mengalami duka cita yang paling dalam kehidupan kita. Hal-hal ini pun terjadi pada anak-anak Tuhan. Yang membedakan anak-anak Tuhan dengan bukan anak-anak Tuhan atau yang disebut dengan anak-anak dunia adalah bagaimana cara menghadapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Bagi anak-anak Tuhan, sukacita maupun duka cita, semuanya itu digenapi atas hidupnya. Semuanya itu karena seizin Tuhan, dan ada rencana Tuhan di balik semua itu. Rencana yang indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sukacita maupun duka cita adalah suatu kesempatan di mana kita dapat belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Meski terkadang kita itu jatuh, orang percaya seharusnya tetap memiliki prinsip kebenaran di dalam hidupnya. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan apapun, seberat apapun permasalahan kita tetap sepadan dan serasi dengan sifat-sifat ilahi, yaitu rindu tentang kebenaran dan tolak kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, begitulah kerinduan kita akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun hati kita itu tertuju kepada hadirat Tuhan. Kita minta hikmat, marifat yang datangnya dari Tuhan memenuhi kehidupan kita, agar kita dapat melakukan hal-hal yang baik, agar kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, walaupun keadaan kita berbalik. Apapun masalah kita, duka cita yang paling dalam, sukacita yang kita lewati bersama-sama, semuanya itu atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan, dan semuanya itu rencana Tuhan indah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, betapa berharganya hati kita yang selalu rindu kepada Tuhan, rindu berdiam diri di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita pelajari bersama-sama. Biarlah kita mengalami sukacita yang penuh seperti bangsa Israel yang terbebas dari siksaan atau tindasan kekejaman di negeri asing, di Babel.
Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan tetap kita simpan dalam hati dan kita lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sampai pada pagi hari ini kasih karunia Tuhan telah menyertai kami. Semalam kami beristirahat dengan penuh sukacita karena kuasa Tuhan membentengi kehidupan kami, membentengi rumah kami, sehingga kami tidur dengan penuh sukacita di dalam pelukan Bapa. Bapa yang terkasih, pada pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan, karena firman-Mu dapat menjadikan kekuatan bagi kami. Dalam keadaan duka cita seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu itu mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan serahkan Tuhan kehidupan kami, kegiatan kami, apa yang kami lakukan pada hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan sukacita bagi kami, berkat yang melimpah bagi kami. Karena semuanya itu adalah ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami hari ini dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat melakukan kebenaran firman Tuhan. Salam gemar. Tuhan Yesus memberkati.